kami dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Seni Tari, kelas A, etnis Melayu, ingin melakukan riset ke lapangan. Nah, di sini kami sudah berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Sebelumnya, kenalin dulu nih. Saya Amira Juliani Surubakti. Saya Desisa Fitri. Saya Rizky Aulia. Dan saya Widi Kurniawan. Dan kami lagi di Taman Budaya Kota Medan. Nah, ngapain nih kita di sini, Widi? Ngapain ya? Ngapain? Ayo. Jangan kemana-mana. Dadah. Oke guys, sebelum masuk ke dalam penelitian wawancara, di sini saya akan mendeskripsikan Taman Budaya. Apa sih Taman Budaya itu? Taman Budaya adalah suatu area yang mewadahi kegiatan, kesenian dan kebudayaan. Di sini juga kita banyak mengetahui tentang tarian lainnya dikarenakan setiap Sabtu Minggu selalu diadakan lomba atau pertunjukan nari. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar tari, di sini juga tersedia loh sanggar tari. Nah, di sanggar tari inilah yang akan kita wawancarai salah satu tokoh kebudayaan, yaitu Bapak Irfan Syah, salah satu pendiri sanggar tari di Taman Budaya. Halo guys, nah di sini kami sudah bersama Bapak Irfan Syah selaku narasumber yang akan kita ulik nih beberapa pertanyaan mengenai tari Serampang 12 dan beberapa tarian etnis Melayu lainnya. Makna tari ya sama aja ya, itu sampai sekarang juga tetap sama, yaitu kisah percintaan sepasang kekasih. Jadi diawali dengan pertemuan, pandangan pertama, kemudian ada pertemuan berikutnya, akhirnya saling jatuh cinta, akhirnya sampai ke pernikahan. Jadi kalau maknanya dari yang dulu sampai sekarang juga sama-sama. Perubahan dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau dibilang berubah, sebenarnya tidak, ragam itu tetap sama. Ragamnya tetap sama, geraknya hanya tetap sama, cuma ada sedikit sentuhan-sentuhan yang kadang-kadang ini setiap lomba itu mereka punya pemikiran sendiri untuk mengekspresikan tari Serampang 12 tersebut. Jadi kalau ragam dan geraknya itu tidak berubah, hanya saja ada yang berbeda, kemudian menunda atau merendahnya atau gonjetnya apa itu waktu jemput atau segala macam itu yang ada perubahan. Tapi perubahan yang tidak yang total. Misalnya ini berpindah dari dulu sampai sekarang itu berpindah. Hanya misalnya merenggang itu yang dulu agak tertutup, sekarang agak terbuka. Kemudian yang tersebut malu, sebenarnya yang aslinya itu dulu inilah tersebut malu, tapi sekarang kan telah sedikit membuka. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang bukan berubah sebenarnya, ada pengembangan, tapi kalau dalam gerak sendiri tidak berubah. Sebenarnya memang kalau kita mau belajar tari Melayu, ya harus belajar dengan pada 9 dulu. Jadi dasar kita belajar tari Melayu itu dengan pada 9, itu kan temponya lambat. Jadi kalau orang yang belajar nari itulah itu temponya. Kemudian kita belajar tari mainan, nah itu tempo sedang. Dan sebetulnya juga yang ketiga itu kalau dalam belajar menari tari Melayu yang karya almarhum Sauti, yang ketiga itu Tanjung Katung dulu. Nah, Tanjung Katung dulu sehingga setelah tiga ini bisa baru kita belajar tari Serampang 12 akan lebih mudah karena dasar-dasar geraknya itu ada di tiga tari. Tapi kalau dalam lomba kita dibilang tiga serangga itu memang kadang ada yang pelajari mainan Tanjung Katung atau tari biasa, atau kadang dengan pada 9 kemudian tari mainan kemudian Serampang 12. Kalau dalam lomba sebenarnya memang yang tiga itu. Kenapa disebut? Karena melihat penari itu indahnya, cantiknya dia menari sesuai nggak dengan resep Melayu, justru di Lengan Pada 9. Disitulah kelihatan dari cara melangkah, cara melenggang. Disitulah detail bisa kita nilai mereka tuh menarikan sesuai nggak dengan resep Melayunya itu di Lengan Pada 9. Kemudian ada tari sedikit lebih cepat yaitu Minang, baru Serampang 12. Jadi disitulah rangkaian kalau dalam penilaian tari
kita tarian lambat dulu, sedang, baru cepat, dan disitulah kita bisa melihat sang penari itu mampu tidak membawakan dengan tempo lambat, sedang, dan tempo cepat seperti itu. Pak Irsa, cukup sekian mungkin pertanyaan yang dapat kami ajukan. Terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kami. Terima kasih ya Pak. Nah, sampai situ aja nih kita mengulik tarian Serambang 12 dari tahun 1958. Nah, selanjutnya kita mau kemana lagi nih guys? Ayo stay tune ya. Penasaran, kan? Penasaran, dadah. Halo guys, jadi ini adalah hari kedua kita untuk penelitian etnis tari Melayu. Nah, sekarang kita ada di mana nih guys? Istana Maimun. Nah, Istana Maimun ini adalah salah satu pariwisata kebudayaan yang ada di Kota Medan. Salah satu ikon apa guys? Ikon Melayu, Melayu Delhi. Oke. Saksikan terus ya guys, jangan kemana-mana. Bye. Nah, udah hari kedua aja nih. Di mana ya kita sekarang? Dan ngapain aja ya kita di sini? Saksikan terus ya. Jadi, kita sekarang berada di Istana Maimun. Istana Maimun merupakan peninggalan kerajaan Delhi yang dipimpin Sultan Al-Rashid Perkasa Alamsyah pada tahun 1973. Istana Maimun memiliki luas sebesar 2.772 meter kubik dan 30 ruangan. Istana Maimun terdiri dari 2 lantai dan memiliki 3 bagian, yaitu bangunan induk, bangunan sayap kiri, dan bangunan sayap kanan. Bangunan istana ini menghadap ke timur dan pada sisi depan terdapat bangunan Masjid Al-Masun atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Raya Medan. Pengunjung dapat mengeksplorasi keindahan Istana Maimun setiap hari dari pukul 8 pagi hingga jam 5 sore dengan tiket masuk seharga 10.000 untuk yang dewasa dan 5.000 untuk anak-anak. Bangunan ini bercorak Islam, tradisional Melayu dan Eropa. Istana ini didominasi dengan warna kuning khas Melayu dengan 82 tiang batu dan 43 tiang kayu sebagai penyangga untuk memperkokoh bangunan. Nah, di sini kami akan memperagakan perbedaan tari Serampang 12 pada tahun 1958 dan tari Serampang 12 di zaman sekarang. Tari 9 wajib Melayu terdiri dari tari Lenggang Patah 9, tari Mainang Pulau Kampai, Tanjung Katung, Mainang Malau, Anak Kala, Sri Langkat, Cik Mina Sayang, dan Hitam Manis, dan Serampang 12. Halo guys, di sini kami akan memperagakan tari Serampang 12 1958. Yuk disimak yuk, hayuk hayuk hayuk. Nah, di tari Serampang 12 tahun 58 ini hanya membedakan di goncengnya saja guys. Berbeda dengan tari Serampang 12 yang sekarang. Kalau tari Serampang 12 tahun 58, dia tidak menggunakan tumit pada saat dia menggonceng. Tetapi kalau tari Serampang 12 yang sekarang itu menggunakan tumitnya guys. Nah, sampai di situ dulu ya guys. Nah, kemungkinan beginilah gambarannya. Tari Serampang 12 1958. Halo guys, sekarang giliran kami nih memperagakan tari Serampang 12. Yuk disimak.
Oke guys, cukup sekian penelitian kami di hari kedua ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. See you next time. Halo guys, ini adalah hari ketiga kita penelitian etnis Melayu mata kuliah apa guys? Seni Budaya dan Pariwisata di Sumatera Utara. Kita di mana ini? Di Masjid Sulaimania Perbaungan. Ngapain kita di sini? Ikuti terus ya. Nah, kami sedang berada di Masjid Raya Sulaimania Perbaungan. Pada tahun 1901, masjid ini dibangun secara permanen. Tahun 1939, Sultan Serdang mentauliahkan kenajiran masjid ini dan semua wakaf Sultan Serdang kepada Ketua Majelis Syar'i Kerajaan Serdang, Tengku Haji Yafija. Nah, jadi guys, di sini kami mengunjungi makam pencipta tari Serampang 12. Buat teman-teman yang belum tahu, siapa sih pencipta tari Serampang 12 itu? Yaitu Sultan Sulaiman Sariful Alamsyah, yang sering kita dengar dengan sebutan Guru Sauti. Lahir pada tanggal 19 Januari tahun 1865, putra tunggal dari Sultan Basyaruddin dan Cik Rata, yaitu salah satu Sultan Serdang. Guru Sauti wafat pada tanggal 13 Oktober pada tahun 1946 yang dipimpin oleh Komandan Laskar Timur Pane. Nah, beginilah penampakan makam Sultan Serdang Guru Sauti pencipta tari Serampang 12. Di sekitaran makam beliau terdapat beberapa makam keturunan beliau. Nah guys, buat teman-teman yang ingin berziarah atau melihat secara langsung makam pencipta tari Serampang 12 atau Guru Sauti, boleh langsung ke Masjid Raya Sulaimania yang berlokasi di Perbaungan. Masjid tersebut merupakan bukti peninggalan Kesultanan Serdang dalam menyiarkan agama Islam di Sumatera Timur. Kesultanan Serdang merupakan satu di antara kerajaan terbesar di Sumatera Timur yang didirikan oleh Tuanku Umar Baginda Junjung pada tahun 1723. Gambaran di dalam ruangan Masjid Sulaimania yang merupakan masjid peninggalan Kesultanan Serdang di Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan. Nah, jadi guys, seru kan perjalanan kami dari etnis Melayu. Setelah ini, kalian akan menyaksikan etnis yang tidak kalah seru loh, yaitu etnis Batak Toba. Nah, cukup sekian penelitian kami dari etnis Melayu yang bertajuk hari dari mata kuliah Seni Budaya dan Pariwisata Sumatera Utara. Dan semoga hasil penelitian kami ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Nah, terkhususnya di bidang tari, Semoga dapat dikenal oleh banyak orang dan meningkat sampai ke mancanegara. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menonton video sebelumnya, kembali lagi bersama kami di etnis Batak Toba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pariwisata dengan etnis Batak Toba, yaitu Rumah Adat Bolon. Sebelum kami menjelaskan tentang Rumah Adat Batak Toba, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lydia Lestari. Saya Risma Simbolon. Dan saya Sani Tanjung. Dan saya Nirmala Sari Simbolon. mari kita simak video berikut ini. Secara geografis, Kabupaten Samosir terletak pada 2024 sampai 2025 lintang utara dan 98021 sampai 995 bentang timur. Pulau Samosir merupakan sebuah pulau besar di Danau Toba
di mana di Pulau Samosir memiliki 9 kecamatan. Pulau Samosir sendiri memiliki luas 640 km dan merupakan pulau tengah danau kelima terbesar di dunia. Batak merupakan suku yang tinggal di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Suku ini tersebar hampir di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Samosir. Berbicara tentang suku Batak Toba, tahukah kalian bahwa suku Batak Toba memiliki rumah adat yaitu Rumah Adat Bolon? Rumah adat ini memiliki keunikan yang jarang diketahui oleh orang banyak. Rumah Bolon terdiri atas 2 bangunan utama. Yang pertama disebut dengan rumah atau bangunan tempat tinggal, dan yang kedua adalah sopoh atau lumbung padi. Rumah Bolon memiliki bentuk persegi 4 dengan model bangunan seperti panggung, dan jarak antara bangunan dengan tanah adalah 1,5 meter dengan menggunakan tiang yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan. Nah, jadi teman-teman, pada bangunan rumah adat Bolon terdapat berbagai macam jenis gorga. Yang pertama, gorga jenggar, dimaknai sebagai penjaga keamanan. Bentuk raksasa dianggap sebagai dewa yang sanggup melawan segala jenis setan. Oleh karenanya, gorga jenggar dijadikan sebagai menjaga pintu untuk melawan segala jenis setan. Pada ukiran gorga ini, terlihat seperti raksasa yang sanggup melawan kuasa gelap ataupun makhluk gaib yang memiliki niat jahat. Gorga ini diletakkan dekat pintu sebagai penjaga rumah supaya jauh dari hal-hal mistis yang jahat. Yang kedua, gorga sompi. Terinspirasi dari kata tompi yang berarti alat untuk mengikat leher kerbau saat membajak sawah. Gorga jenis ini memiliki makna bahwa hidup harus bekerja sama dan gotong royong untuk menjalani hubungan keluarga yang baik. Selain itu, gorga ini juga sebagai peringatan untuk tidak mengabaikan golongan lemah. Yang ketiga, gorga gajah dopak. Gorga ini bermakna sebagai simbol kebenaran bagi orang Batak. Artinya, manusia harus mengetahui hukum yang benar ialah hukum yang diturunkan oleh Tuhan mula jadi Nabolon. Oleh karena itu, gorga gajah dopak berfungsi sebagai penegak hukum kebenaran terhadap semua umat manusia. Yang keempat, gorga simataniari. Seperti namanya, jenis simataniari memiliki bentuk matahari. Fungsinya menjadi sumber kekuatan hidup dan penentu jalan hidup. Layaknya matahari sebagai tata surya. Gorga satu ini juga digunakan sebagai penerang dalam kehidupan sehari-hari. Posisinya di rumah adat Batak Toba ada di bagian tengah-tengah. Mataniari bermakna sebagai sumber kekuatan hidup dan sebagai penentu jalan kehidupan. Yang kelima, gorga ulu paung. Mempunyai bentuk setengah manusia dan setengah hewan. Gorga ini memiliki makna keperkasaan untuk melindungi seisi rumah dari celaka ataupun bahaya dari luar. Gorga ulu paung adalah simbol wibawa, kekuatan dan lambang keperkasaan yang melindungi. Ditempatkan pada puncak bumbungan atap, fungsinya sebagai penangkal setan yang datang dari luar kampung. Yang keenam, gorga Simorogung Ogung. Simorogung Ogung merupakan salah satu alat musik suku Batak berupa gong. Alat musik jenis ogung ini dianggap sebagai lambang kebahagiaan, kejayaan, dan kemakmuran yang harus dimiliki oleh suku Batak. Nah, ada ukiran gorga yang dibuat seperti Simorogung Ogung. Gorga tersebut menjadi simbol harapan supaya pemilik rumah banyak rezeki, yang kaya memiliki sifat saling mengasihi sesama dan murah hati. Ya jabutan itu na zolo
tak sude boy zol mana zol bajab tar uizu alana ikon namora do jala harak na boy panukuran harak na malong siya makasay asuboy batar uizu jabuna day bolo manukang jaburu maizu na zulol tang boy sebarang manukang kombertaw do suboy alana sada do tubin do sada tokko atu gattu Ima bolo manukang jabuna zul. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian rumah. Analisa bangunan adat. Pada bagian ruang, rumah tidak memiliki kamar atau dinding pembatas. Akan tetapi, ada wilayah yang diatur oleh hukum-hukum adat. Jabu Soding ialah daerah sudut kiri di belakang pintu rumah. Bagian ini ditempati oleh anak-anak yang belum akil balik atau gadis. Jabu Suhat, daerah sudut kiri di bagian depan dekat pintu masuk. Daerah ini ditempati oleh anak tertua yang sudah berkeluarga. Karena zaman dahulu belum ada rumah yang diongkos atau kontrak, makanya anak tertua yang belum memiliki rumah menempati Jabu Suhat. Jabu Bona, daerah sudut kanan di sebelah belakang dari pintu masuk rumah. Daerah ini biasanya ditempati oleh keluarga tuan rumah. Jabu Tapar Piring ialah daerah sudut kanan di bagian depan dekat dengan pintu masuk. Daerah ini biasa disiapkan untuk para tamu, dan juga daerah ini sering disebut Jabu Tapar Piring atau Jabu Soding Jolo-Jolo. Teman-teman, setelah kita melihat video Batak Toba, kembali lagi akan bersama kelompok etnis Karo.
Kalau gitu izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut ini adalah video tentang hasil wawancara dan perkunjungan kami ke salah satu kabupaten Karo. Ikuti kami terus ya. Dadah! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Video yang akan kami tampilkan adalah video perjalanan dan hasil wawancara yang kami lakukan ke Kabupaten Karo. Selamat menyaksikan. Kabupaten Karo adalah kabupaten dengan nilai-nilai budaya kental dan memiliki sejuta keindahan alam. Yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Kabenjahe dengan titik koordinat 2 derajat 50 detik sampai 3 derajat 19 detik lintang utara dan 97 derajat 55 detik sampai 98 derajat 38 detik bujur timur. Memiliki tinggi di antara 200 meter sampai 1500 meter di atas permukaan laut, menjadikan suhu udara di kabupaten yang memiliki luas wilayah 2127,25 km persegi ini berada di antara 15,6 sampai 23 derajat Celcius. Karo adalah salah satu kelompok etnis Batak yang menyebar dan menetap di tanah Karo. Etnis ini merupakan salah satu etnis terbesar di Sumatera Utara. Pakaian adat tradisional Karo adalah pakaian tradisional yang sudah dipakai turun-temurun dan merupakan salah satu identitas dari suku Karo sendiri yang menjadi kebanggaan serta pendukung kebudayaan tersebut. Di sini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang busana adat pernikahan suku Karo, busana untuk upacara kematian, dan busana untuk bersuka cita. Pakaian adat Karo yang paling terkenal adalah uis gara. Uis artinya kain dan gara artinya merah. Jadi, uis gara memiliki arti kain merah. Dikatakan kain merah karena uis gara didominasi dengan warna merah atau kadang dipadukan dengan warna lain seperti hitam dan putih. Kemudian dihiasi dengan tenunan benang berwarna emas dan perak yang membuatnya terlihat mahal dan elegan. Uis gara memiliki berbagai jenis, yaitu uis bekabuluh, uis gatip, bekabulu biasanya dipakai sebagai penutup kepala pada saat pesta adat. Kain ini dipakai pria atau putra Karo sebagai mahkota di kepalanya. Uis gatip sebagai penutup kepala wanita Karo atau tudung baik pada pesta maupun dalam kesehariannya. Uis jongkit di laki sebagai pakaian luar bagian bawah untuk laki-laki yang disebut gonje atau kain sarung. Uis nipes benang iring. Kain ini dipakai untuk selendang wanita pada upacara yang bersifat duka cita. Uis ragi barat. Kain ini dipakai untuk selendang wanita pada upacara yang bersifat sukacita maupun dalam keseharian. Uis nipes mengiring. Kain ini dipakai wanita Karo sebagai selendang dalam upacara adat duka cita. Uis tebah. Kain ini dipakai wanita Karo lanjut usia sebagai tutup kepala atau tudung dalam upacara yang bersifat duka cita. Uis pementing. Kain ini dipakai pria Karo sebagai ikat pinggang atau benting. Uis julu diberu untuk pakaian wanita bagian bawah sebagai sarung. Uis perembah biasanya digunakan untuk menggendong bayi. Baiklah teman-teman, perjalanan kami dimulai dengan mengunjungi salah satu museum yang berada di Kabupaten Karo, yaitu Museum Pahlawan Letnan Jamin Ginting. Yang bertempat di tengah-tengah ladang pertanian luas Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Kita cukup membayar tiket 5.000 per orang untuk bisa masuk ke museum ini. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, di dalam museum tersebut terdapat pasangan busana pengantin Karo yang membuat kami tertarik untuk berkunjung ke museum tersebut.
Selanjutnya, kami memutuskan untuk mengunjungi pasar buah Brastagi. Dengan harapan kami bisa mendapatkan informasi tentang busana adat Karo dari orang asli Karo yang tinggal di daerah tersebut. Dengan usaha dan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami menemukan salah satu ibu yang merupakan orang asli Karo. Beliau bernama Mama Paulus Boru Ginting yang sudah berumur 50 tahun. Berikut ini adalah hasil wawancara kami. Itu aksesoris itu sininya sini itu menandakan dia bahwa itu yang pengantin. Nah teman-teman semua, untuk busana adat pernikahan yang pertama itu ada tudung yang digunakan oleh pengantin perempuan. Di depan tudung tersebut terdapat perhiasan emas. Nah itu dinamakan sertali layang-layang kitik. Sertali layang-layang kitik itulah yang menandakan bahwa dia adalah seorang pengantin. Kenapa disebut sertali layang-layang kitik? Karena motifnya mirip seperti layang-layang. Perhiasan ini terbuat dari bahan emas atau perak yang disepuh oleh emas. Masih pada bagian tudung kepala, tudung ini dilapisi oleh uis kelam-kelam. Uis kelam-kelam merupakan kain yang berwarna hitam pekat dan tanpa motif. Pada bagian tudung kepala juga terdapat uis gara. Uis gara digunakan untuk tudung bagian terluar. Uis gara berwarna merah tua dan ada juga yang memiliki motif garis-garis kecil berwarna putih di tengahnya. Tepian kain ini berwarna merah tua dan ujungnya memiliki rumbah. Dan sebagian dari kain ini memakai benang emas. Uis gara memiliki dua macam jenis, yaitu uis gara yang menggunakan benang emas biasa, digunakan untuk upacara tertentu seperti pernikahan. Sedangkan yang tidak menggunakan emas digunakan oleh wanita untuk kegiatan sehari-hari sebagai penutup kepala. Masih dengan perhiasan untuk pengantin perempuan, terdapat kodang-kodang. Kodang-kodang adalah perhiasan yang terdapat di samping kanan dan kiri tudung kepala pengantin perempuan. Kodang-kodang ini tujuannya untuk menambah keindahan pada tudung pengantin wanita Karo yang bentuknya seperti anting-anting. Selanjutnya, ada padung Raja Mehuli. Dalam upacara pernikahan, pengantin wanita menggunakan padung Raja Mehuli sebagai perhiasan yang dipasang di telinga pengantin wanita. Padung Raja Mehuli terbuat dari emas serta memiliki motif daun pakis. Padung Raja Mehuli digunakan sebagai hiasan saja dan digunakan dalam acara seperti pernikahan atau syukuran memasuki rumah baru. Selanjutnya, pengantin perempuan menggunakan kalung bura. Pengantin wanita menggunakan kalung bura atau bura sertali layang-layang yang dikalungkan di leher pengantin wanita. Pengantin wanita menggunakan kalung bura sertali layang-layang ini untuk menambah keanggunan pengantin wanita tersebut. Kalung bura sertali layang-layang ini terbuat dari emas. Untuk pakaian, pengantin wanita biasanya menggunakan kebaya. Warna kebaya umumnya berwarna merah atau emas, senada dengan kain lainnya yang digunakan. Selanjutnya ada uis juluh. Uis juluh adalah kain yang digunakan pengantin wanita sebagai kain kedua sebelum menggunakan uis nipis. Uis juluh digunakan wanita dari pinggang hingga lutut. Uis juluh bersifat lebih tebal serta memiliki warna lebih hitam kebiruan. Selanjutnya ada uis nipes, yaitu kain yang digunakan sebagai kain terluar yang dililit di pinggang pengantin wanita. Uis nipes digunakan pengantin wanita dari atas pinggang hingga bagian tengah paha. Lalu yang terakhir ada kampuh, sebagai kain yang dililit di pinggang sebelum uis nipes. Kampuh digunakan pengantin wanita dari pinggang hingga menutupi mata kaki pengantin wanita. Kampuh biasanya menggunakan motif bunga matahari.
yang melambangkan sukacita dan harapan agar murah rezeki. Selanjutnya, kami kita kenalin sebelum satu. Saya Sutaribu, selamat sore dan sampai jumpa. Kain hitam dia ada garis-garisnya bawah. Itu menandakan bahwa itu bapak pengantin itu. Nah, untuk pakaian utama pengantin pria suku Batak Karo biasanya menggunakan kemeja berwarna putih serta jas berwarna hitam. Selanjutnya ada uwis gatip jongkit. Uwis gatip jongkit digunakan sebagai sarung motif yang dipasang pengantin pria pasang di pinggang, senada dengan motif yang dipasang di pengantin wanita, agar terlihat indah. Menurut David Purba 2016, uwis gatip jongkit memiliki kesan teguh serta perkasa bagi seorang putra Karo. Itu yang itu bekabulu namanya, itu yang dipakai buat pria laki-laki sama bapak yang laki-laki sama bapak perempuan itu bahwa itu orang tua mempelai pengantin. Pada bagian kepala pengantin pria terdapat uwis bekabuloh yang digunakan sebagai bulang-bulang. Pada saat pesta pernikahan, kain ini dipakai pengantin pria sebagai simbol dan wibawa bagi seorang putra Karo. Menurut David Purba 2016, uwis bekabuluh memiliki ciri yang tegas, sehingga menghasilkan kesan wibawa pada pengantin pria. Pada pengantin pria juga terdapat uwis gara yang digunakan sebagai selempang. Pengantin pria menggunakan uwis gara yang dibentuk dari bahu kiri ke bahu sebelah kanan dengan bagian belakang membentuk segitiga. Pengantin pria suku Batak Karo menggunakan perhiasan yang dipasang di tudungnya menggunakan hiasan yang bernama sertali rumah-rumahan kitik. Sertali rumah-rumahan kitik dililitkan di bulang-bulang atau tudung pengantin pria tersebut. Sertali rumah-rumahan kitik ini terbuat dari emas. Selanjutnya ada kalung surtali. Untuk bagian leher, pengantin pria menggunakan kalung surtali yang dikalungkan di leher pengantin tersebut. Kalung surtali juga terbuat dari emas. Selanjutnya ada gelang marsaung atau leang marsaung. Pengantin pria menggunakan gelang marsaung atau aksesoris atau perhiasan di pergelangan tangannya. Gelang marsaung terbuat dari emas atau perak yang disepuh oleh emas. Suku Karo memang masih memegang teguh budaya yang diwariskan, termasuk dalam hal upacara kematian. Salah satu jenis kematian termasuk penggolongan oleh suku Karo ini adalah cawir metua. Pada kondisi ini, anak dari orang yang meninggal sudah memiliki keluarga, termasuk cucu dan orang tersebut sudah tua. Tudung itu kalau udah berumur kali yang meninggal, udah apa katakan itu cawir metua. Cawir metua itu karena ada orangnya dia pakai cawir metua, anaknya, permennya, semua menantunya itu pakai kain bagus itu, pakai tudung itu, hidang hitam itu sama yang kayak di pesta itu udah meninggal itu cawir metua namanya, cawir metua. Jadi teman-teman semuanya, dari hasil wawancara yang kami dapatkan, bisa diambil kesimpulan bahwa pada saat upacara kematian, busana adat Karo yang dipakai oleh perempuan adalah tudung dan memakai uwis di pinggangnya merupakan anak atau menantu dari orang yang telah meninggal tersebut. Sedangkan pria yang sedang memakai bekabuluh dan uwis di punggungnya adalah anak kandung dari orang yang meninggal tersebut. Kalau lius nih ke situ, kalau kita pergi undangan aja kau mengundangku, gaya kami kayak gini aja. Ini menandakan bahwa saya udah orang tua udah kawin. Ini menandakan saya udah berumah tangga, kayak gini.
enggak pakai ini, enggak pakai ini. Ini menandakan kita udah rumah tangga. Kalau bapak-bapak pergi pesta-pesta pernikahan biarpun orang meninggal, ini bapak-bapaknya ya. Ini didipatnya kecil taruhnya aja sini. Menandakan dia udah ada keluarga. Endan de musuh suka, oh ari rudang musuh suka si talu dokang jati pagengku. De merdang merdem ikut tabulu. Anggon dekah kita lah jumpa, kurang sayang lip dekah na telu bulan jadi ateku. Baiklah teman-teman semuanya, itulah tadi video tentang busana adat Karo beserta penjelasannya yang dapat kami tampilkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Itulah tadi penampilan dari etnis Melayu, Toba, dan Karo. Setelah ini akan ada penampilan dari etnis-etnis lainnya. Tunggu part 2-nya ya. Dadah!